Merayakan Idul Fitri merupakan hal yang lazim dilakukan oleh masyarakat Muslim di Indonesia sejak zaman agama Islam mulai berkembang. Saat Lebaran tiba, semua orang datang ke lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Pesta ada di mana-mana. Masyarakat pun memakai baju baru dan saling bertandang ke kerabat ataupun tetangga untuk bermaafan. Ini adalah suasana setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Kuitang. Sebagaimana dimuat dalam koran Batavia As Newsblad tanggal 7 Desember tahun 1937. Tampak Bupati Batavia, para pejabat, dan Habib Ali Kuitang berkumpul bersama masyarakat di depan masjid untuk saling bermaaf-maafan. Haji Muchtar Lutfi, salah satu tokoh Islam yang menyuarakan kemerdekaan, membuka upacara takbir besar-besaran di alun-alun Makassar. Ini merupakan rangkaian awal dari sholat Idul Fitri yang dilaksanakan bersama-sama oleh masyarakat Makassar saat itu. Di Tanah Minang, Idul Fitri disambut meriah oleh masyarakat. Tua, muda, hingga anak-anak semua berkumpul di sekitar surau, yang menjadi tempat masyarakat belajar agama. Setelah itu bermaaf-maafan, dilanjut dengan makan bersama. Setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, biasanya Raden Adipati Wiranata-Kusuma, Bupati Bandung, mengenakan kafiyeh, berada di bawah payung, berkumpul merayakan Lebaran, bersama masyarakat di depan Masjid Agung Bandung, Jawa Barat. Di beberapa tempat, muncul tradisi mengosongkan isi kolam-kolam ikan oleh penduduk. Semua orang boleh menangkap ikan dan membawa pulang untuk tambahan lauk pauk selama hari raya. Dan inilah suasana Lebaran di salah satu sudut kampung yang ada di Cisurupan, Garut, Jawa Barat pada zaman kolonial Belanda. Masyarakat, baik orang tua, pemuda hingga anak-anak berkumpul dan saling berkunjung ke tetangga. Suatu kegembiraan yang besar bagi anak-anak karena mereka bisa berkumpul dan bermain sepuasnya, sambil makan jajanan yang berlimpah. Pada zaman dahulu, masyarakat Banda Aceh biasa menyiapkan kawanan kerbau untuk disembelih menjelang Hari Raya Idul Fitri. Daging itu kemudian dimasak menjadi dua jenis makanan, yaitu gulai kari dan rendang. Makanan tersebut selanjutnya disantap bersama seluruh anggota keluarga. Beginilah suasana salat Idul Fitri di Batavia pada zaman kolonial Hindia Belanda. Ia terbit di koran The Gua NM Lender tanggal 25 November 1939. Ini merupakan rangkaian sholat Idul Fitri yang dilaksanakan setiap tahun, setelah pada tahun 1922 masyarakat diizinkan melaksanakan sholat Id secara bersama-sama. Di lingkungan kabupaten dan pemerintahan kolonial, juga dilaksanakan resepsi Lebaran, yang dilaksanakan di pendopo kabupaten. Termasuk juga resepsi Lebaran, yang dilaksanakan di pendopo Kabupaten Ponorogo, pada tahun 1922. Kegiatan ini dihadiri pejabat lokal dan pejabat Belanda yang diundang. Tradisi mudik ternyata juga sudah ada pada zaman kolonial Belanda. Sebagaimana terlihat dalam iklan layanan kereta api menjelang Idul Fitri pada tahun 1937. Iklan ini tayang dalam berbagai koran di Batavia, Bandung dan Semarang. Di daerah Sengkang Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, perayaan Idul Fitri 1356 Hijriah atau tahun 1938, diperingati bersama masyarakat dengan pengundang pejabat Belanda. Tanpa pengawas kerajaan Belanda, Remus van Wajo beserta istri dan penggantinya, Wesseling van Wajo, berfoto bersama dengan Arum Matoa Wajo ke-45, pemimpin tertinggi kerajaan Wajo. Di beberapa daerah, seperti Pekalongan, Wonosobo dan Ponorogo, saat bulan Syawal, ada tradisi untuk menerbangkan balon udara. Pada awalnya, tradisi ini dibawa oleh orang-orang Belanda, dan dilestarikan oleh para keturunan Indo-Belanda, serta masyarakat umum sampai saat ini.